Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi masih positif di tengah meningkatnya resiko krisis global. Reformasi kebijakan struktural yang berkelanjutan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan. Ekonomi Indonesia ternyata masih tahan terhadap gempuran krisis global. Daya tahan ekonomi Indonesia sedang diuji habis-habisan seiring melonjaknya harga minyak dunia akibat perang Rusia dan Ukraina, serta meningkatnya laju inflasi. Setidaknya hingga kuartal kedua tahun 2022, ekonomi Indonesia masih lolos ujian dengan rapor pertumbuhan ekonomi mencatat angka 5,4% dan inflasi yang dijaga di kisaran 4,9%. Presiden Joko Widodo menegaskan, ketahanan ekonomi Indonesia berada di atas negara-negara Asia lainnya. Namun Presiden mengingatkan bahwa tantangan ekonomi ke depan tidaklah mudah. Ekonomi berhasil tumbuh positif di angka 5,44% pada kuartal kedua tahun 2022 ini. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut. Dan di semester 1 tahun 2022 ini, surplusnya sekitar 364 triliun rupiah. Capaian tersebut patut kita syukuri. Fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah ekonomi dunia yang sedang bergolak. Di satu sisi, kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hati-hati, namun di sisi lain, agenda-agenda besar bangsa harus terus kita lanjutkan untuk meraih Indonesia maju. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah masih akan menjadikan APBN sebagai bantalan ketika terjadi resesi serta penggerak ekonomi nasional. Namun perlu dilakukan penyesuaian terhadap kesehatan fiskal, terutama yang menyangkut beban subsidi energi yang telah menembus 500 triliun rupiah. Nah, untuk itu memang akan diperlukan berbagai langkah-langkah untuk satu, tetap menjaga APBN kita sebagai shock absorber, artinya subsidi itu nggak akan dicabut, tapi penyesuaian mungkin perlu untuk dipertimbangkan di dalam kerangka untuk tadi memperbaiki dari manfaat distribusi bagi masyarakat. Yang kedua, APBN kita juga tetap harus dijaga supaya kita tetap bisa ngadepin 2023, 2024 yang nanti ketidakpastian juga masih akan tinggi. Bank Dunia melalui laporan Indonesia Economic Prospect 2022 memprediksi bahwa perekonomian Indonesia tumbuh 5,1% pada tahun 2022 dan naik menjadi 5,3% pada tahun 2023. Proyeksi ini didasarkan pada beberapa faktor seperti kepercayaan konsumen yang meningkat, nilai tukar yang terjaga, serta neraca perdagangan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik dibanding ekonomi global yang diperkirakan hanya tumbuh 2,9% pada tahun 2022. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Lalu bagaimana menghadapi tantangan ekonomi ke depan di tengah ketidakpastian global yang terus terjadi? Kita akan membahasnya bersama dengan Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ari Kunchoro. Profesor Ari, selamat malam. Selamat malam, Mas Kevin. Ya, Prof. Ari, ekonomi Indonesia di kuartal kedua tahun ini tumbuh 5,4% di tengah krisis global. Apa faktor-faktor yang membuat ekonomi kita mampu bertumbuh positif, Prof. Ari? Yang pertama ekspor ya, 19,74%, ya itu windfall. Tapi yang penting juga itu adalah ketahanan ekonomi dalam negeri. Kalau kita lihat itu konsumsi itu tumbuh 5,51%. Dan itu didukung oleh sektor-sektor yang berorientasi mobilitas. Ya, misalnya transportasi, pariwisata, perdagangan, dan juga ada manufakturingan. Dan ini membuat kita mengetahui ya bahwa subsidi yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah itu sebenarnya mempunyai dampak positif dalam menjaga pertumbuhan. Ya. Karena di sini kelas menengah ya yang selama ini terkunci di kota-kota ya
sekarang bisa jalan ya, ada jalan tol segala macam, dan itu kaitannya erat dengan UMKM. Ya, kalau kita lihat di masa pandemi itu pantai utara itu tol itu kosong, itu kasihan itu para pedagang ya. Tapi sekarang sudah mulai menggeliat. Demikian juga kota-kota. Tetapi yang menjadi masalah adalah sekarang ada konflik Ukraina dengan Rusia. Itulah yang menyebabkan harga minyak naik. Jadi strategi untuk mendorong perekonomian negeri dengan menggunakan mobilitas itu memerlukan penyesuaian-penyesuaian. Tadi sudah dikatakan oleh Ibu Menteri bahwa subsidi tidak akan dicabut, ya. Tapi kita harus memperhatikan ketahanan anggaran. Nah, kenapa ketahanan anggaran? Karena dunia itu sekarang tidak seperti sebelum serangan Rusia ke Ukraina, ya. Dulu itu globalisasi, masing-masing punya peran, masing-masing masuk dalam rantai pasokan. Sekarang terjadi fragmentasi. Belum lagi potensi eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Cina tentang Taiwan. Jadi ada kemungkinan dunia akan terfragmentasi dan Indonesia harus mengandalkan kemampuan dalam negeri. Nah, disitulah APBN berfungsi menyiapkan kapasitas produksi dalam negeri. Ya. Jadi ini sebenarnya adalah bagaimana membuat sekarang dan masa depan itu saling terhubung. Ya. Pertumbuhan sekarang dibutuhkan karena dengan adanya bisnis ya orang itu bisa bertahan ya, bahkan menjadi basis pajak. Tapi karena ini didasarkan pada subsidi BBM, maka kita perlu perhatikan juga ketahanan fiskalnya di masa depan. Jadi ini seperti balancing, Mas. Ya, Indonesia terkenal menyeimbangkan ya. Coba lihat waktu COVID. Ya, negara lain lockdown, ya, atau dibebaskan sama sekali. Indonesia kan di tengah-tengah, pakai PPKM. Ya. Kalau kasus positif kita lihat kan meningkat, ketidakpastian global ini masih terjadi ya Pak Arya. Ini kan konflik antar negara kita tahu meruncing ya. Ini banyak yang mengatakan ini bisa menjadi tantangan terbesar kita. Apakah kemudian Anda melihat krisis energi dan pangan ini akan terus terjadi dan bahkan mungkin keadaannya bisa saja memburuk nanti di masa depan? Bisa ya. Kalau krisis pangan itu mungkin ada sedikit perbaikan ya dengan adanya koridor ekspor yang disetujui oleh Ukraina dan Rusia untuk gandum. Tetapi kalau energi itu dijadikan senjata oleh negara-negara yang berkonflik ya. Jadi kepastiannya sangat tinggi. Tapi kita melihat ya bahwa energi itu juga tidak pasti. Pertama ada negara-negara yang ingin agar harga minyak itu $100 AS, tapi juga resesi di Amerika Serikat membuat peluang untuk harga turun juga ada ya. Seperti sekarang ya, harganya tuh 92, 93, 92, 93 hari ini. Jadi di persimpangan jalan. Nah, ini makanya kebijakannya harus hati-hati ya, supaya kalau ada penyesuaian pun memperhatikan bagaimana harga yang ada itu tidak sampai membuat mobilitas menjadi terlalu turun atau terlalu terganggu ya. Kalau bisa tetap bertahan. Oke, baik. Pak Ari, kita akan bahas nanti segmen selanjutnya bagaimana kemudian dengan ketahanan fiskal kita, apakah kemudian mampu menjadi kunci melihat ketidakpastian global masih menjadi tantangan terbesar kita ke depan. Pemirsa jangan kemana-mana, Prime News akan kembali. Pemirsa, kita masih berbincang dengan Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ari Kunchoro. Prof. Ari, banyak yang mengatakan bahwa ketahanan fiskal kita bergantung juga terhadap subsidi BBM yang kita gelontorkan yang pada tahun ini mencapai lebih dari 500 triliun rupiah. Bagaimana kemudian menurut Prof. Ari, seberapa besar kemudian ketahanan fiskal kita mampu menjawab mengenai ketidakpastian global dan juga tantangan ke depan yang akan dihadapi? Ya, jadi yang kita lihat itu 502 triliun itu adalah yang sedang dikeluarkan ya. Tetapi yang menarik ya, itu karena masyarakat yang terkungkung pandemi ya, itu memerlukan relaksasi mobilitas. Maka kuota dari Pertalite ya misalnya ya itu sudah atau dapat terlampaui ya. Nah kalau tambahnya kira-kira 189 triliun ya. Nah kalau sudah mencapai seperti itu akan menjadi bahaya. Karena apa? Karena semua tersedot ke arah subsidi ya. Jadi sangat sedikit yang tertinggal jika ada apa-apa dengan perubahan misalnya tadi geopolitik. Dan juga untuk adanya bantuan BLT, ya, bantuan langsung tunai. Karena ini adalah satu yang harus dicadangkan, ya.
karena kita tidak tahu pasti ya nanti harga minyaknya berapa ya. Dan inilah yang menyebabkan maka harus ada kompromi ya antara subsidi dengan ketahanan fiskal ya. Ketahanan fiskal perlu ditingkatkan untuk bisa menunjang kapasitas produksi di masa depan. Ya, jadi seperti memindahkan konsumsi dari masa sekarang ke masa depan. Ya. Dan juga target defisit 3% itu merupakan sinyal bagi investor ya modal portofolio ataupun modal langsung untuk tetap melakukan investasi di Indonesia. Nah, kalau kita katakanlah melebihi defisit itu yang sudah kita nyatakan sebagai target, maka yang dikhawatirkan itu adalah kita akan dipertanyakan gimana Pak rencana yang 3%. Jadi ini berkaitan dengan kredibilitas makro. Ya, tapi kalau yang menurut dampaknya sangat luas. Menurut Anda BLT yang akan segera dikucurkan begitu ya, ini mampu tidak kemudian bisa menahan gejolak ekonomi yang ditimbulkan apabila BBM akan dinaikkan begitu? Dua, BLT penting, tapi untuk masyarakat ya, misalnya UMKM, BLT-nya penting, tapi mungkin tidak terlalu cukup. Jadi perekonomian itu harus ada geliatnya, harus jalan. Ya, jadi BLT hanya sebagian dari income-nya. Ya, yang kita lihat ya, saya ceritakan tadi ya di Pantai Utara, ketika lalu lintas kemudian mendekati normal, mereka sangat bahagia, ya, karena bagi mereka ya BLT itu hanyalah untuk penyangga, tapi mereka kan mempunyai aspirasi konsumsi yang lain, ya. Ya, bisa menyangga, tapi untuk kemudian dikatakan normal itu saya rasa barangkali terlalu idealistik ya. Jadi kita perlu adanya kegiatan perekonomian yang terus menggeliat. Ya, untuk itu ketahanan fiskal itu harus diperlukan ya. Jadi trade off itu kan. Baik, Prof. Hari kita akan dengarkan dulu ya pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkaitan dengan kucuran BLT yang akan diluncurkan oleh pemerintah. Masyarakat akan diberikan 3 jenis apa yang disebut bantalan sosial, yaitu BLT untuk 20,65 juta kelompok masyarakat atau keluarga masyarakat sebesar 150.000 kali 4 kali, itu 12,4 triliun. Kemudian bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta per bulan sebanyak 600.000 dibayarkan sekali dengan anggaran 9,6 triliun, dan kemudian juga akan dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah dengan menggunakan 2% dari dana transfer umum yaitu DAU dan DPH sebanyak 2,17 triliun di dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, dan juga bahkan nelayan dan tambahan perlindungan sosial. Jadi total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar 24,17 triliun. Ya, Prof. Hari ada 24,17 triliun rupiah bantalan sosial yang disiapkan oleh pemerintah. Eksekusinya harus seperti apa supaya kemudian bantuan ini efektif? Saya targeting ya. Jadi database yang kemarin dipakai untuk COVID ya, yang sudah teruji itu bisa digunakan. Ya. Ini adalah sekalian memberikan semacam buffer ya, tadi namanya bantalan ya, untuk berjaga-jaga jika penyesuaian itu harus dilakukan. Ya. Selain itu, ini juga memberikan semacam meluruskan ekspektasi. Ya. Jadi selain untuk menghindari shock seandainya ada penyesuaian, ini juga membuat tidak ada penurunan konsumsi yang turun secara drastis jika seandainya dibutuhkan penyesuaian. Ya. Jadi kombinasi ini diharapkan akan membuat pertumbuhan tetap bisa berjalan, ya, seandainya pun ada penyesuaian. Ya.
Dan ini adalah yang diperlukan, yang disebut sebagai mempertahankan keseimbangan antara resiliensi pertumbuhan dan ketahanan fiskal. Nah, nanti sebagian dari APBN yang bisa dibebaskan karena penyesuaian, ya, itu bisa digunakan untuk cadangan yang lainnya, ya, cadangan yang lainnya. Mungkin bisa untuk kesehatan, mungkin bisa untuk irigasi, mungkin juga bisa untuk yang lain seperti infrastruktur jalan yang menghubungkan dengan jalan tol. Jadi ini adalah persiapan, ya. Kalau saya lihat ini persiapan. Kalau dalam istilahnya realignment of expectation. Oke. Baik, Prof. Ari, apakah kemudian bisa kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah wacana kenaikan BBM? Kita akan bahas itu. Saya jeda, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News. Prof. Ari, banyak yang mengatakan bahwa tumbuh di atas 5,4% itu agak sulit di tengah wacana kenaikan BBM. Bisa tidak kita mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5,4% seperti di kuartal kedua? Jadi ada hukum yang namanya hukum Phillips. Semakin tinggi pertumbuhan, semakin tinggi inflasi. Nah, ini dalam situasi sekarang, barangkali kita lebih agak moderat, ya. Karena yang dibutuhkan itu adalah pertumbuhan positif pada jalur pertumbuhan jangka panjang Indonesia yang berkisar antara 5 sampai 5,3%. Yang penting kualitasnya, ya. Orang bisa bekerja, ya. Yang lapisan menengah bawah itu bisa memperoleh kehidupan dan inflasi terkendali. Karena kalau inflasi tidak terkendali itu walaupun growth-nya tinggi, itu akan memakan daya beli, ya. Karena kan tidak semua orang itu kalau ada perekonomian tumbuh itu mempunyai pendapatan yang sama, ya. Jadi itu yang harus dijaga. Prof. Ari, dari sektor pengeluaran APBN kita, apa yang kemudian perlu diefisienkan, apa yang perlu dijaga? Tadi BLT sudah, ya. Yang kedua adalah infrastruktur yang berkaitan dengan pertanian. Nah, ini penting, ya. Karena kalau kita lihat, ya, musim hujannya kan agak lama ini, ya. Mungkin karena perubahan iklim juga. Dan ini bisa dimanfaatkan karena saya lihat, ya, saya naik kereta api, ya, itu sawah-sawah masih nanam lagi. Nah, ini sangat berguna untuk mencegah inflasi. Jadi pengeluaran untuk infrastruktur pertanian, untuk jalur-jalur di pedesaan, untuk distribusi dari kota ke pedesaan, namanya feedback road, itu perlu dijaga terus, ya. Karena itu menjaga mobilitas, sekalian juga menjaga produksi dari kota ke desa dan dari desa ke kota. Terakhir, Prof. Ari, bagaimana kemudian cara kita bisa menjaga kestabilan harga komoditas pangan kita di tengah wacana kenaikan BBM ini? Yang pertama adalah alhamdulillah, ya, itu komoditi sekarang cenderung turun, ya. Cenderung turun. Yang penting kita siapkan distribusinya, ya, distribusinya. Kemudian barangkali itu pasar-pasar, ya, pasar-pasar itu diefisienkan, ya. Kemudian hambatan-hambatan misalnya kartel segala macam itu juga diwaspadai. Kemudian adalah gerakan-gerakan untuk menggunakan halaman sebagai tempat untuk menanam, ya. Itu perlu digalakan tuh. Ya, karena kita tidak tahu segala macam. Nah, adanya istilahnya bumper crop, ya, panen yang cukup banyak itu akan membuat ekspektasi inflasi di harga pangan menjadi bisa dikendalikan, ya, sehingga bagi populasi yang lain itu bisa menjadi terjangkau. Baik, Prof. Ari, tantangan kemudian yang perlu kita waspadai ke depannya akan seperti apa hingga akhir tahun nanti? Tantangannya adalah apakah Indonesia bisa masuk rantai pasokan dunia. Nah, ini juga penting, Mas Kevin. Karena kan dunia lagi berubah nih, ya, konfigurasi industri, ya, ada undang-undang chip. Jadi ada kemungkinan relokasi industri ke Indonesia. Nah, itu sangat membantu. Nah, kalau bisa relokasi industri ini jangan hanya FDI aja, tapi mempunyai kemitraan dengan industri menengah dan industri kecil. Ya. Untuk itu diperlukan yang namanya kawasan-kawasan industri, ya, untuk menerima mereka, ya. Kemudian transportasi baik double track, ya, maupun tol itu dijaga terus. Syukur-syukur kita bisa mempunyai konfigurasi industri yang lebih baik dengan industri yang lebih hemat import,
dengan adanya konflik global ini ya, karena berubah nih hubungan antara Amerika Serikat dan Cina. Jadi hub-hub yang sebelumnya ada di luar negeri, kalau kita bisa memainkan peran kita, itu bisa kita tarik ke Indonesia. Oke, baik, Prof. Faris, semoga kemudian ketahanan fiskal kita betul-betul bisa diandalkan untuk bisa mengantisipasi tantangan ke depan, khususnya ketidakpastian global. Terima kasih, Profesor Ari Kunchoro, Rektor Universitas Indonesia telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam, Prof.